Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi teman-teman dengan saya di sini di YouTube @pakinggih. Hari ini saya mau sharing perjalanan menggunakan kereta api Wus, kereta api cepat Indonesia, Jakarta Bandung. Gimana keseruannya? Yuk simak video berikut ya. Ya, teman-teman, jadi perjalanan menggunakan kereta cepat Indonesia Wus itu saya lakukan di tanggal 10 November 2023 ya. Jadi 1 bulan setelah peluncuran peresmian kereta Wus itu saya mencoba perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Eh Sebagai pengantar ini informasi ya untuk pengetahuan teman-teman tentang kereta cepat Indonesia Wus. Jadi Wus itu singkatan dari WH-nya waktu hemat, operasi optimal dan sistem hebat. Nah, dulu kita kenalnya sebagai kereta cepat Jakarta Bandung dan kereta ini merupakan kereta api berkecepatan tinggi ya, pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Kereta ini punya kecepatan operasional hingga 350 km per jam. Apa betul 350 km per jam? Nanti kita lihat ya buktinya teman-teman. Terus kereta ini juga apa eh, memiliki rute ya atau relasi dari Halim ke Tegaluar pulang pergi. Jadi Halim itu adanya di Jakarta, tepatnya Jakarta Timur, dan Tegaluar itu berada di Kabupaten Bandung. Kereta cepat Indonesia Wus itu mulai beroperasi di tanggal 2 Oktober 2023. Memiliki jarak tempuh 142,3 kilometer yang ditempuh rata sekitar 46 menit saja ya teman-teman ya, kurang dari 1 jam. Kereta ini punya frekuensi perjalanan per harinya adalah 40 perjalanan. Di dalam setiap kereta memiliki 3 kursi, 3 jenis kursi ya teman-teman. Ada first class atau kelas yang paling utama itu 18 kursi, lalu kelas bisnis 28 kursi, dan premium ekonomi sebanyak 555 kursi. Oke, next. Nah, ini rute perjalanan teman-teman. Kereta api cepat Jakarta Bandung dari Jakarta ini start pertama di stasiun Halim, kemudian menuju stasiun Kerawang, lalu stasiun Padalarang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegaluar. Ya, Tegaluar. Untuk jadwal perjalanan ya teman-teman. Jadi kereta Wus itu seharinya melayani 40 perjalanan. Eh 40 perjalanan ya teman-teman. Ini bisa diakses jadwalnya di situs kcic.co.id. Nanti teman-teman masuk saja ke kcic.co.id, kemudian klik fitur WUS. Di sini ada jadwal keberangkatan, jadwal integrasi dengan KA Feeder,
terus kemudian jadwal keberangkatan ini meliputi untuk Halim Tegaluar dan Tegaluar Halim. Jadi kereta pertama itu berangkat dari Halim jam 5.40, sementara dari Tegaluar ke Halim berangkat jam 5.50. Maaf teman-teman. Tadi saya sebutkan ada 4 stasiun ya, Halim, Karawang, Padalarang sama Tegaluar. Nah, untuk stasiun Karawang ini belum dioperasikan ya teman-teman. Jadi dari Halim langsung ke Padalarang dan ke Tegaluar. Yang harus diperhatikan sama teman-teman adalah kita harus cek jadwal keberangkatan dan persiapkan atau alokasikan waktu. Karena misalnya kita dari Bandung ya, kemarin saya dari Bandung, dari stasiun Bandung itu kita harus pakai kereta feeder dulu ya untuk ke stasiun Padalarang dan baru menggunakan KCIC Wus. Jadi eh, minimal itu adalah waktunya 1 jam kita harus alokasikan dari Bandung ke Padalarang. Nah, ini berikut ini adalah ketentuan boarding. Eh, Sebelum kita naik ke kereta Wus itu ada pemeriksaan ya teman-teman dengan barang-barang kita diperiksa dengan bagasi X-ray. Nah, pada saat boarding itu juga memerlukan waktu. Jadi ada 2 boarding yang kita harus sediakan. Pertama adalah boarding waktu mau naik ke Wus dan kereta api feeder. Nah, eh, saya sebutkan yang kereta api feeder dulu ya, kereta api pengumpan. Jadi penumpang disarankan untuk tiba 30 menit sebelum waktu keberangkatan yang ditentukan. Jadi kita harus punya waktu 30 menit, kemudian keberangkatan kereta pengumpan ditutup 5 menit sebelum waktu keberangkatan demi alasan keselamatan penumpang. Jadi setelah semua penumpang masuk ke kereta feeder, itu ada jeda 5 menit ya teman-teman sebelum berangkat. Terus kita harus menunjukkan bukti tiket bus kepada petugas pelayanan penumpang di pintu keberangkatan. Jadi yang bisa naik kereta api feeder ini adalah penumpang yang sudah memiliki bukti tiket busnya. Jadi nggak bisa eh, penumpang biasa itu jika belum punya tiket tidak bisa naik ke feeder tersebut. Yang keempat adalah penumpang diharapkan menggunakan kereta api feeder yang sesuai dengan waktu keberangkatan bus agar tidak terjadi keterlambatan. Jadi yang bisa naik kereta feeder ini yang benar-benar eh, mendekati jadwal untuk naik kereta bus. Jadi selang lebih dari 3 jam itu tidak bisa atau 2 jam tidak bisa. Waktu keberangkatan yang tertera pada tiket adalah waktu keberangkatan bus. Ini adalah ketentuan untuk naik kereta api feeder atau kereta api pengumpan. Nah, setelah kita sudah naik kereta api pengumpan, kereta api ini mengantarkan mengantarkan apa penumpang itu ke stasiun besarnya ya untuk kita bisa naik kereta api Wus. Nah, pada saat boarding Wus itu juga ada ketentuannya. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jadi eh, proses pemeriksaan tiket penumpang Wus itu sebelum diizinkan masuk ke peron stasiun Wus dan melanjutkan perjalanan. Jadi sebelum masuk itu diperiksa dulu sebelum masuk ke peron. Kemudian boarding atau pemeriksaan tiket dibuka paling cepat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dan ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jadi tadi ada 30 menit, ada 30 menit, berarti minimal kita harus 1 jam ya dari stasiun stasiun itu menuju ke tempat bus itu minimal 1 jam kita harus alokasikan waktu. Kemudian penumpang wajib memasukkan tiket fisik atau memindai QR code tiket dari aplikasi ke gate boarding sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman eh, setelah kita sampai di stasiun itu kita cari mesin tiket ya kita nyetak tiket fisiknya atau misalnya kita belinya menggunakan handphone aplikasi di handphone itu nanti akan keluar QR code-nya. Nah, QR code-nya itu akan ditempelkan ke gate boarding supaya gate-nya itu bisa kebuka gitu.
Nah, setiap penumpang wajib menggunakan tiket fisik atau QR code tiket masing-masing. Jadi harus nunjukin ya teman-teman. Kemudian penumpang bus diimbau untuk tiba di stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari tertinggal kereta. Jadi ini penting banget ya teman-teman, 30 menit dan tadi 30 menit, jadi minimal 1 jam teman-teman sudah alokasikan waktu itu. Nah, yang terakhir nih yang paling penting adalah penumpang yang datang terlambat, maka tiket yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat digunakan untuk perjalanan kereta selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi tiketnya itu sudah tertentu, ada tanggal keberangkatan, ada jam keberangkatan, terus nanti ada nomor kursinya itu, nomor gerbongnya. Nah, ini kalau sudah kita terlambat, ini tiketnya nggak bisa hangus ya, tidak bisa dikembalikan dan tidak dapat digunakan untuk perjalanan selanjutnya. Nih, yang harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, untuk beli tiketnya di mana? Nah, untuk beli tiketnya itu bisa dengan dua macam ya teman-teman, dua cara. Bisa secara langsung, offline dan ataupun online lewat aplikasi. Untuk pembelian langsung, nah kita harus datang ke lokasi stasiunnya. Transaksinya mulai dari H-14 sebelum perjalanan hingga 15 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran tunai maupun non tunai. Jadi kita datang ke stasiunnya, kemudian masuk tanya petugas di loketnya, beli, terus nanti bayarnya bisa pakai debit card, credit card atau QRIS. Yang kedua, di stasiunnya itu juga ada tiket vending machine, ada mesin tiket ya. Kita bisa beli hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran pakai QRIS. Nah, cara yang kedua adalah online. Kita masuk ke aplikasi Wus Kereta Cepat, terus bisa melakukan transaksi pada 14 hari sebelum perjalanan kita hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Nah, metodenya bisa pakai transfer bank, QRIS, e-wallet, dan kartu kredit. Ini mudah ya teman-teman, kita bisa mengakses di Google Play Store, kemudian eh, unduh aplikasi Wus Kereta Cepat. Yang kedua, kita masuk pakai browser ke tiket kcic.co.id. Ini juga sama, 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari sebelum keberangkatan sampai 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Ini bayarnya juga bisa pakai transfer bank, QRIS, e-wallet, dan kartu kredit. Ya, teman-teman, jadi ya, pembelian tiketnya ada dua macam ya, offline dan online. Nah, ini waktu itu saya belinya pakai secara online ya, teman-teman. Eh, di situs tiket kcic.co.id nanti teman-teman bisa akses aja, kemudian pilih yang booking, kemudian nanti pilih ya, ini kemarin saya contohkan aja nih. Misalnya dari stasiun Halim ke Tegaluar, ini tanggalnya tanggal berapa kita cari. Nah, kemudian kita pilih mau yang single perjalanan, jadi cuma berangkatnya aja, atau PP round ya, pulang pergi. Ini kita bisa pilih sendiri tanggalnya. Terus kemudian nanti di situ setelah klik cari ini keluar menu ya, nama keretanya G1245, 1247, 1251. Berikut harganya untuk first class sekarang adalah 600.000, kemudian bisnis class 450.000, dan terakhir premium economy class itu 250.000. Nah, ini jam-jamnya kita bisa pilih setelah klik reservasi. Setelah selesai nanti transaksinya dengan aplikasi, nanti teman-teman dapat booking tiket ya. Nanti itu setelah untuk masuk ke stasiunnya ini bisa teman-teman cetak. Misalnya tadi pakai apa namanya, mau 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 dapetin bukti bukti fisik tiketnya. Nah, ini teman-teman cetak di mesin tiket atau tetap langsung masuk nanti bisa pakai scan barcode QR code ya, teman-teman, untuk get boardingnya. Ini contohnya mesin tiket stasiun Padalarang yang waktu itu saya lakukan ya di tanggal 10 November 2023. Nah, ini waktu itu saya melakukan perjalanan dari stasiun Bandung ya ke Halim. Nah, dari stasiun Bandung itu setelah masuk ke stasiunnya nih ada informasi papan ya, papan petunjuk ini, kita ikutin aja arahnya. Ini kita menggunakan feeder dulu ya untuk ke stasiun Padalarang. Ini ada papan penunjuknya masuk feeder kereta cepat. Jadi ini
aksesnya beda. Kalau yang ke sebelah kanan sini untuk yang akses kereta kereta jarak jauh ya, misalnya kayak Argo Parahyangan atau kereta Bandung lokal. Nah, ini kita pilih yang masuk masuk feeder kereta cepat ini yang sebelah kiri. Nah, setelah masuk tersebut, nanti ada ruang tunggu di sini kita harus nunggu sampai berapa ya? Ti- Sekitar 1 jam sebelum keberangkatan ya untuk ini sebelum masuk ke kereta feedernya ya. Nah, kemudian nanti ada apa petugasnya menginformasikan kereta feedernya sudah tiba. Nah, kita masuk masuk dengan menunjukkan apa tiket bus tadi atau barcode-nya tadi. Nah, itu kemudian kita masuk ke ini ya apa menuju kereta feedernya. Nah, ini gambar gambar dalam gerbong atau kabin kereta feedernya. Nah, ini di stasiun Bandung. Kemudian dari stasiun Bandung itu pakai feeder ke ke stasiun Padalarang itu kurang lebih kalau nggak salah waktu itu 19 menit ya perjalanan itu. Jadi makanya tadi perlu alokasi waktu. Nah, 19 menit atau 20 menit kita sampai di stasiun Padalarang. Kemudian ini kita naik ya, naik ke stasiun Padalarang itu. Terus nih, pertama cetak tiket fisiknya. Nah, waktu itu saya khawatir ada trouble di handphone, jadi saya cetak fisiknya, tiketnya. Kemudian kita kemudian masuk ya ke ruang tunggu ini setelah melewati mesin X-ray. Jadi ini ada ruang tunggu lagi sampai berapa menit ya? Eh, Sekitar 30 menitan ini ada layar besar ini untuk menunjukkan ketibaan kereta yang mau kita naiki. Ini di stasiun Padalarang ya teman-teman. Nah, berapa saat keretanya mau tiba, nih kita kemudian baris menuju masuk ke dalam stasiunnya. Nah, ini adalah tampilan tiket tiket ya, tiket yang waktu itu saya gunakan. Jadi harganya waktu itu masih 150.000 harga promo. Di tiket itu tertera sejumlah informasi. Jadi ini Padalarang Halim. Jadi dari stasiun keberangkatan adalah Padalarang menuju stasiun Halim. Ini G1130 adalah nama nama ini ya, nama nama kereta yang kita gunakan. Ini jam keberangkatannya adalah jam 12.16. Tiba 12.46 kurang lebih 30 menit. Tanggalnya adalah 10 November 2023, kelas premium. Kemudian ini di gerbong 7 kursinya 16F. Ini adalah nama, kemudian nomor KTP kalau nggak salah ini, dan ini harga. Ini ada barcode-nya. Di barcode-nya ini nanti ditempel di mesin gate boarding. Jadi ini telah kita baris di sini nih ada mesin gate boarding. Nah, ini kita scan di sini. Eh, Kalau jam keberangkatannya itu sudah lewat, ini gate-nya tidak bisa terbuka ya teman-teman. Nah, ini harus kita perhatikan juga kita ada di gerbong berapa ya, karena apa namanya eh, proses naik ke kereta itu sangat cepat ya teman-teman ya, sekitar 5 menitan. Jadi kalau kita nunggunya di terlalu jauh dengan itu kita bisa ketinggalan ya teman-teman. Jadi kita ikuti instruksi petugas nih gerbong 7 kita berdirinya di mana. Ini kurang lebih di gerbong 7. Jadi waktu itu saya ikuti petugas begitu naik ya pas ya jadi tidak tertinggal. Nah, ini suasana di dalam kabin ya teman-teman. Jadi sangat sejuk dan apa AC-nya baik, kemudian juga tidak ada goncangan atau gangguan. Ini start mau berangkat ini kecepatannya masih di 328 km per jam. Nah, ini sudah mulai meningkat lagi kecepatannya. Ini saya foto di 345 km per jam. Jadi mendekati 350 ya teman-teman. Saya tidak tidak sempat memfoto yang di kecepatan maksimal di 350 km per jam. Nah, ini kursi saya nih di apa di belakang ini. Ini
di 16F. Ini kursinya modelnya 23 kalau nggak salah yang di kelas ekonomi premium. Jadi sisi kiri adalah dua dua kursi, yang sisi kanan adalah 3 kursi. Nah ini mari kita lihat ininya teman-teman ya, videonya. Oh jadi itu ya teman-teman ya. Ini mulus banget ya, nggak ada goncangan. Ibu mohon maaf ini kamera saya betul-betul lancar ya teman-teman ya. Beda dengan kereta misalnya kita naik kereta Argo Parayangan ya teman-teman ya, ada sedikit guncangan. Ini benar-benar full, mulus, halus jalanan teman-teman. Ini masuk ke terowongan tadi. Nah, itu tuh penumpang yang kelihatan ya, penumpang yang salah naik gerbong ya, itu masih cari kursinya itu teman-teman. Jadi keretanya sudah melaju. Kami yang terhormat, demi kenyamanan kita bersama, kami himbau untuk tidak merokok di seluruh rangkaian kereta cepat. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di seluruh rangkaian kereta cepat, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. Jadi tidak boleh merokok ya teman-teman di dalam kabin karena perjalanan bebas asap rokok. Convenience. You're not allowed to smoke on the train. For passenger who caught smoking, we will drop off at the station. Thank you. Bus, yes. Wus, yes. Terowongannya agak lama ini, antara stasiun Padalarang ke Halim. Percepatan dong. Oke, ini video yang kedua. Klik. Ini kecepatannya juga mulai berkurang teman-teman, ini sudah mau mendekati stasiun Halim.
Video terakhir. Udah mau masuk Bekasi nih. Kecepatannya udah mulai jauh berkurang ya teman-teman, nggak sampai 350 tadi. Kecepatan. Ya. Nah, setelah perjalanan 29 menit dari stasiun Padalarang, kita tiba di stasiun Halim. Ini suasana stasiun Halim ya teman-teman. Waktu itu masih apa antusias para penumpang. Nah, ini saya sempat foto setelah tiba di stasiun Halim, teman-teman. Nah, stasiun Halim ini juga sekarang sudah terkoneksi ya teman-teman dengan LRT, kemudian ada Transjakarta, ada Damri yang ke mana tuh Soekarno-Hatta ya. Jadi mudah banget. Jadi kita turun di stasiun Halim itu KCIC, kita hanya pindah pindah ini aja ya Pak, pindah lokasi sedikit untuk menuju ke LRT stasiun Halim. Ini nggak jauh jalannya. Nah, LRT stasiun Halim ini terhubung hingga stasiun Duku Atas. Jadi teman-teman yang pada mau ke stasiun Tanah Abang itu mudah banget dari turun di KCC Kereta Cepat Halim, terus kemudian nanti pakai LRT langsung satu kali menuju stasiun Duku Atas. Ini kemudian nyambung ke eh, kereta KRL ya, kereta komuter lain untuk ke Tanah Abang, ke Manggarai dan sebagainya ini sangat mudah banget. Atau misalnya teman-teman mau turun ke Bekasi dan nanti menuju arah sebaliknya ya dari pakai LRT ke menuju ke arah Bekasi Barat atau ke Jatimulya. Ya demikian teman-teman sharing perjalanan saya menggunakan kereta api Wus. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jempol dan komennya ya teman-teman. Dan sharing ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.